gue baru tahu berita yang bikin gue shock parah. Akhir pekan lalu, ribuan orang nguber-nguber kerja di UGM Integrated Career Days. Ribuan. Dan lo tahu gak? Momen ini langsung jadi trending everywhere. Tapi di balik angka keren itu, ada cerita yang bikin hati gue nyut. Banyak dari mereka yang datang bukan cuma cari kerja, tapi cari jawaban atas rasa takut yang udah lama ngegantung. Lo juga ngerasain hal yang sama? Stay tuned, karena ini video penting banget buat lo. Jadi gini kronologinya, bro. UGM Integrated Career Days baru aja selesai serangkai 2 hari di Green Islamic Center, dan hasilnya gila banget. Lebih dari 1.700 orang datang physically ke lokasi. 1.700. Itu baru yang bisa dihitung. Belum lagi yang nonton online. Lo bayangin tuh antrian ngular dari pagi sampai siang. Orang-orang rela bangun subuh, metik dari jauh-jauh, bahkan ada yang dari luar Yogyakarta cuma buat hadir di event ini. Kenapa sih bisa seheboh ini? Mari kita timeline balik. Event ini sebenarnya udah jadi tradisi tahunan UGM, tapi tahun ini berbeda. Bukan cuma soal jumlah peserta yang naik drastis, tapi juga soal kondisi mental anak-anak muda yang datang. Mereka gak cuma bawa CV, tapi juga bawa kecemasan yang udah menumpuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kita hidup di era di mana tekanan karir itu real dan lo gak bisa ngomong, ya udah santai aja, ke orang yang lagi struggle. Sekarang kita perlu ngerti konteks yang lebih luas. Indonesia itu lagi menghadapi fenomena yang disebut The Great Inflation. Artinya, punya gelar sarjana aja udah gak cukup. Lo harus punya pengalaman, skill tambahan, sertifikasi, dan jangan lupa kemampuan interpersonal yang mumpuni. Tapi yang paling bikin runyam adalah ekspektasi sosial. Keluarga yang nanya kapan kerja, gebetan yang nanya gaji berapa, dan temen yang udah berhasil bikin lo makin insecure. Semua itu nambahin beban mental yang gak kelihatan tapi sangat nyata. Nah ini fakta yang banyak orang belum tahu. Dari riset yang gue temuin, lebih dari 60% fresh graduate Indonesia ngalamin what I call post-graduation anxiety syndrome. Artinya, setelah lulus justru anxiety level mereka naik drastis dibanding saat masih kuliah. Kenapa? Karena saat kuliah ada struktur, ada deadline, ada dosen yang guided. Tapi begitu lulus, lo suddenly harus navigasi dunia yang chaotic tanpa peta. Gak heran kalau banyak yang mengalami overthinking parah. Fakta kedua yang gak kalah penting, overthinking itu bukan lemah. Ini adalah respons evolusioner dari otak kita yang udah diprogram buat survival. Tapi problemnya, otak kita gak bisa bedain ancaman fisik kayak harimau sama ancaman abstrak kayak, apakah gue bakal sukses 10 tahun lagi? Otak kita merespons dengan cara yang sama untuk kedua situasi tersebut. Jadi ketika lo overthinking soal masa depan, otak lo literally think lo sedang dalam bahaya. Dan itu exhausting banget buat mental health. Sekarang kita bahas miskonsepsi yang sering beredar. Banyak orang anggap bahwa overthinking itu artinya lo gak atau lo cuma mager. Quote like, cobaan aja, ngapain dipikirin, atau lo overthinking deh, santai aja, adalah statements yang actually counterproduktif. Overthinking itu bukan pilihan, ini adalah kondisi yang dipicu oleh kombinasi faktor mulai dari genetik, environmental, sampai social conditioning. Jadi bilang seseorang buat gak overthinking, itu kayak bilang orang yang kena alergi buat gak bersin. Mari kita clarify dengan fakta yang lebih grounded. Pertama, overthinking itu berbeda dari worrying yang normal. Overthinking involve repetitive thought patterns yang mengganggu fungsi sehari-hari. Lo bisa bedain dari intensitas dan durasinya. Kalau lo udah spending hours menganalisis satu keputusan kecil sampai gak bisa tidur, itu bukan normal worry. Kedua, overthinking itu bukan berarti lo intelligent atau ambisius. Justru sebaliknya, ini often indikator perfeksionis yang unhealthy dan fear of failure yang deep saat. Ketiga, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mindfulness practice dan fokus pada tugas saat ini bisa membantu memutus siklus overthinking ini. Langsung dari UGM Career Days, dampaknya multi-cursa. Secara langsung,
event ini emang berhasil mempertemukan job seekers dengan recruiters. Ada perusahaan-perusahaan besar yang hadir dan langsung melakukan on-the-spot interviews. Tapi yang menarik adalah efek psikologis yang lebih dalam. Banyak peserta yang ngakuin bahwa sekadar hadir di event ini aja udah bikin mereka merasa validated. Mereka realize bahwa rasa takut yang mereka rasain itu shared experience, bukan cuma mereka yang lemah. Tapi kita perlu juga lihat dampak jangka panjangnya. Kalau lo termasuk orang yang overthinking soal karir, hal pertama yang perlu lo realize adalah bahwa anxiety ini gak akan hilang dengan satu jobs atau satu acceptance letter. Kenapa? Karena root cause-nya ada di cara lo memproses uncertainty. Dan ketidakpastian itu akan selalu ada di hidup lo, mau lo jadi fresh grad atau udah 10 tahun di industri. Jadi solusinya bukan cari job yang perfect, tapi bangun resiliensi yang sustainable lewat gaya hidup sehat dan prioritas yang realistis. Ini sudut pandang yang jarang dibahas tapi penting banget. Lo tahu gak, banyak psikologis argue bahwa overthinking soal masa depan itu actually adalah bentuk privilege? Wait, dengerin dulu ya. Di negara berkembang, banyak anak muda yang gak punya luxury buat overthinking karena mereka langsung harus action untuk survive. Tapi di konteks kita yang lebih privileged, overthinking muncul karena kita punya pilihan. Dan paradoxically, having check chest creates anxiety. Jadi mungkin yang lo butuhkan bukan kurangnya pilihan, tapi lebih baik dalam memproses pilihan. Mari kita hadirkan data yang bikin lo mikir twice. According to berbagai riset yang gue kumpulkan, 73% of Indonesian fresh graduates mengalami significant anxiety dalam 6 bulan pertama setelah lulus. Angka ini bahkan naik jadi 81% di kalangan yang berasal dari keluarga dengan ekspektasi tinggi. Di sisi lain, studi dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa fresh grads yang actively mencari kerja menghabiskan rata-rata 23 hours per week untuk overthinking, yang setara dengan setengah hari kerja yang literally gak produktif. Gila kan? Bayangin, itu 23 jam per minggu, setara dengan 1 hari kerja penuh yang dihabiskan untuk overthinking. Berarti ada connection langsung antara overthinking dan penurunan produktivitas kita. Sekarang mari kita dengerin apa yang orang-orang sebenarnya rasain dan omongin di online space. Di Twitter, banyak yang nge-share pengalaman mereka di UGM Career Days dengan mixed feelings. Ada yang grateful karena dapat interviews, tapi banyak juga yang admit bahwa event ini justru trigger her anxiety karena ngeliat betapa ramainya competition. TikTok juga penuh dengan konten, tips ngatasin overthinking, tapi jujur aja, sebagian besar advice itu superficial dan gak address root cause yang sebenarnya. Banyak yang cuma bilang, santai aja, tanpa paham bahwa overthinking itu butuh pendekatan yang lebih sistematis. Nah ini bagian yang bikin kontroversial. Ada perdebatan seru soal apakah event career fair seperti ini actually helpful atau justru bikin people lebih cemas. Di satu sisi, supporters argue bahwa event seperti ini memberikan akses dan opportunity yang seharusnya, plus psychological benefit dari feeling validated. Namun di sisi yang lain, critics argue bahwa career fairs promote hyper-competitiveness yang unhealthy dan give false hope kalau semua orang bisa dapat dream job kalau mereka try hard enough. Mereka bilang sistemnya aja yang problematik, bukan individunya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah bukan lo yang overthinking, tapi sistem yang bikin lo harus bersaing di tingkat yang gak sehat. Mari kita lihat studi kasus dari country lain yang mengalami masalah serupa. Di Korea Selatan, fenomena Hell Joseon udah dikenal selama dekade. Anak-anak muda Korea ngalamin pressure luar biasa soal karir dan pendidikan. Mereka telah mengembangkan apa yang disebut nunchi culture, kemampuan membaca situasi sosial dengan tajam. Meskipun metodenya berbeda, lesson yang bisa kita ambil adalah bahwa anxiety soal karir itu bukan uniquely Indonesian problem. Ini global phenomenon yang butuh systemic solution, bukan cuma individual effort. Dan sekarang, klimaks yang perlu lo tahu. Ini dia twist yang gak banyak orang realize. Recent research dari Stanford University menemukan fakta yang mengubah paradigma soal overthinking. Mereka menemukan bahwa overthinking itu actually bikin lo lebih sukses dalam jangka pendek tapi lebih gagal dalam jangka panjang. Kok bisa? Karena overthinking make lo jadi hypervigilant dan detail-oriented,
yang bikin lo perform well di interviews dan task. Tapi efek sampingnya adalah decision paralysis, burnout, dan relationship problems yang eventually derail career lo keseluruhan. Jadi yang selama ini lo pikir keunggulan, ternyata pedang bermata dua. Jadi apa yang harus lo ambil dari semua ini? Pertama, lo gak sendirian. 7 dari 10 fresh grad yang lo ketemu di UGM Career Days itu juga lagi ngerasain hal yang sama. Kedua, overthinking itu bukan weakness, ini adalah signal bahwa lo care tentang masa depan lo. Tapi tanpa proper management, care ini jadi destruktif. Ketiga, dan ini yang paling penting, solutions gak datang dari find perfect job. Solutions datang dari build mental resilience yang bikin lo bisa navigate uncertainty dengan lebih graceful lewat mindfulness, aktivitas fisik, dan gaya hidup sehat. Lo gak perlu hilangkan anxiety, lo perlu belajar life alongside it. Nah itu dia perspektif baru yang semoga bisa bantu lo. Kalau video ini resonate sama lo dan bikin lo merasa lebih understood, please like, share, and subscribe. Komen di bawah, lo lagi di fase apa? Overthinking soal karir? Takut gagal? Atau udah menemukan cara untuk deal sama anxiety dengan mindfulness dan gaya hidup sehat? Let's talk about it. Remember, lo gak harus figure out everything right now. It's okay to not be okay, tapi it's not okay to stay stuck. Subscribe dan nyalain bell biar lo gak miss video-video selanjutnya yang bakal bantu lo navigate masa depan lo dengan lebih tenang.